makna kata itu. Yang pertama, tulung itu artinya berasal dari kata telung, atau tuk itu artinya sumber air. Nah, artinya dulu ada sumber air yang besar di kawasan alun-alun yang ini sekitar 1727 yang di eranya Yai Abu Mansur di Tawangsari. Yang kedua, tulung agung itu sudah jelas pitulungan Kang Agung. Jadi pitulungan Kang Agung ya ini bisa bermakna macam-macam. Yang pertama, dalam situasi banjir saat itu, kemudian ketika Kiai Mansur kemudian Kiai Abu Mansur Tawangsari kemudian nyumpet sumber sing gede membahayakan menggunakan duk, dan kemudian bisa berhasil disumpet, kemudian itu dimaknai sebagai pitulungan Kang Agung. Tetapi lebih dari itu, saya setuju dengan pandangan-pandangan Mas Ferry tadi bahwa sebenarnya tulung agung itu menyimpan sesuatu yang sangat besar. Misalnya begini, saya juga sering diskusi dengan teman-teman, ternyata tokoh-tokoh besar dalam sejarah itu banyak yang singgah ke Tulung Agung dalam rangka untuk tirakat atau prihatin tadi itu. Sebut saja misalkan yang pertama Ibu Gayatri. Ibu Gayatri yang saat itu dinobatkan menjadi raja atau ratu di Mojopahit, kemudian beliau lebih memilih menjadi biksuni atau menjadi pertapa di Gua Pasir, di daerah Pasir Sumber Gempol. Jadi bertapa. Di sana ada karesian, di gua yang bawah itu tempat pemula, kemudian yang di atas itu tempat yang senior, namanya begitu. Nah, kemudian hasil dari kontemplasi, hasil dari meditasi bertapa tadi itu diberikan kepada cucunya Prabu Hayam Wuruk dengan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, yang kemudian mengantarkan kepada masa kejayaan Nusantara. Jadi sebut saja Mojopahit itu sebagai mewakili Nusantara saat itu abad 14. Jadi masa abad 14 itu merupakan masa keemasan atau masa kejayaan Nusantara di dunia. Konon ada yang menyebutkan Mojopahit itu wilayah kekuasaannya hampir jadi mungkin ada yang sepertiga dunia, ada yang 2/3 dunia dan sebagainya. Ini merupakan masa keemasan atau masa kejayaan Nusantara dalam konteks luasnya wilayah kekuasaan Mojopahit. Nah, sebelumnya abad 7 itu juga masa keemasan atau Nusantara, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya di Palembang. Nah, ini ada siklus 7 abad atau 700 tahunan. Abad 7 atau tahun 700-an, kemudian abad 14. Jadi 7 ditambah 7 menjadi 14. Nah, ini ada juga yang memprediksi banyak, mulai Ki Ronggowarsito, kemudian Bung Karno, Ki Permadi, budayawan M.H.N. Najib sampai Sujiwo Tejo. 7 kemudian ditambah 7 menjadi abad 14, abad 14 ditambah 7 abad 21 sekarang. Abad 21 sekarang ini mulai tahun 2001 sampai 2099 itu abad 21. Maka tidak mengherankan misalnya Presiden Jokowi itu sudah mencanangkan Indonesia 100 tahun, tepatnya nanti 2045 Indonesia sudah dicanangkan Indonesia menjadi negara maju. Jadi Bung Karno juga sudah mengatakan nanti Indonesia itu akan menjadi mercusuar dunia. Permati juga mengatakan begitu, Cak Nun juga mengatakan begitu. Nah, sebenarnya hal ini wajar atau masuk akal, logis. Mengapa? Karena kita mempunyai SDA yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, terutama yang akhir-akhir ini misalnya di Sulawesi itu penghasil nikel, bahan baterai, lithium dan sebagainya, itu yang luar biasa. Kemudian kita ekspor ke Cina kan itu. Walaupun Pak Faisal Basri mengatakan, wah kita ternyata hanya cuma dapat 10% dari itu. Ini pandangan pengamat. Yang jelas bahwa SDA kita itu sangat luar biasa, sehingga para tokoh tadi itu mulai Ki Ronggowarsito, bahkan kemudian Boyo, Bung Karno, Permadi,
MKN, Najib dan sebagainya, mengatakan bahwa Indonesia itu kelak akan menjadi mercusuar dunia. Pak Jokowi juga sudah mengatakan tahun 2045, berarti 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia akan menjadi negara maju. Nah, syarat menjadi negara maju itu kalau pendapatan per kapita rakyat itu seperti Malaysia itu 12,5 juta rata-rata per orang. Nah, kalau rata-rata yang ada di sini kan mungkin di bawah 3 juta per bulan. Artinya ini masih jauh. Nah, Pak Jokowi mencanangkan 27 juta kemarin. Ini ya masih sangat berat untuk 27 juta per bulan. Nah, kita sekarang ini rata-rata sekitar 3,5. Rata-rata 3,5 juta. Padahal negara maju nantinya berapa? 12,5 juta seperti Malaysia. Nah, unek-unek atau kegundahan hati Mas Ferry, saya paham bahwa kalau kita mengenal tentang peradaban wajah Kensis, wajar kalau misalnya namanya yang hijrah ke Tulungagung dalam rangka artinya dilahirkan di Tulungagung, artinya masa kecilnya digembleng di Tulungagung gitu, maksudnya begitu. Walaupun lahirnya Bung Karno di Surabaya, kemudian masa kecilnya digembleng di Tulungagung. Ini mengisyaratkan nanti kalau diteruskan nanti ada yang nanti dikira-kira bukan. Jadi tokoh-tokoh presiden itu rata-rata nanti mohon maaf orang tuanya dalam tanda petik nanti ke Tulungagung. Contoh banyak ini, artinya tidak usah sebut contoh satu aja. Pak SBY itu ketika beberapa hari sebelum hari Pilpres tirakatnya itu juga di Tulungagung di daerah saya sana. Pak SBY itu lahirnya itu tanggal 9 bulan 9 tahun 49. Kemudian partainya Demokrat saat itu juga nomor 9, membinanya atau penasihatnya juga nomor 9. Itu dipakai tirakatnya. Gampangannya lo nyenggak Wahyu itu di Tulungagung. Gampangannya begitu. Wah, banyak lagi. Pak Gus Dur, Pak Jokowi sekarang ini Tulungagung. Banyak sesepuh di sini. Jadi ulama itu ada dua. Masyhur yang terkenal dan mastur yang tidak muncul di permukaan. Gitu. Masyhur dan mastur. Masyhur terkenal, mastur tidak muncul di permukaan. Artinya benar bahwa Tulungagung itu menyimpan mutiara yang agung. Bahkan Cak Mun kapan hari itu ketika diundang di Tulungagung, kapan-kapan Indonesia perlu minta pertolongan pada Tulungagung. Benar, dan ini terjadi kapan hari itu semacam itu, pembicaraan seputar itu. Walau alam, artinya itu Tulungagung, ya saya bangga, artinya sebagai kota saya bangga Tulungagung itu yang notabene tadi banyak para pejalan spiritual yang tempat tirakatnya atau tempat semedi bertapanya itu di Tulungagung. Itu yang pertama. Jadi sedikit saya tambahkan tentang identifikasi orang Jawa bahwa kita menunjukkan peradaban yang tinggi tadi itu contoh misalkan identifikasi orang Jawa itu ditandai misalnya dengan yang pertama Wismo. Wismo ya seperti ini Limas, orang Jawa dulu seperti ini Limas. Kalau orang mempunyai rumah seperti ini Limas mengisyaratkan atau menandakan bahwa orang itu cukup makmur. Kalau sekarang coba mampu nggak orang bikin rumah Limas seperti ini? Saya alhamdulillah mbah saya juga punya rumah seperti ini Limas di desa Tangguh dan mbah saya. Artinya makmur berarti gitu. Artinya kalau orang sekarang bikin rumah seluas ini dengan Limas seperti ini kuat nggak, mampu nggak? Contoh, jadi tanda atau identifikasi orang Jawa itu pertama Wismo seperti ini. Ini kan berarti lumayan kan gitu. Kedua Busono. Busono itu kita tahu Busono orang Jawa beskap. Kalau perempuan ya seperti itu kebaya. Itu kan luar biasa. Artinya menutup aurat pakaian. Coba kalau dibandingkan orang Barat itu kurang kain atau gimana kalau orang mengatakan yang perempuan justru pakaiannya kan kainnya kan sedikit tidak minim sekali. Tetapi orang Jawa sudah berukut, sudah utuh, tinggal pakai kudung saja. Yang laki-laki juga ada belangkon, ada beskap, ada jalit, sandal pun untuk sandal selop. Itu kan lumayan. Nah, ditambah lagi nanti kendaraan saat itu turonggo. Ini juga mengandung suatu makna falsafah filosofi. Turonggo itu kakinya 4, berarti ini mengendalikan 4 hawa nafsu. Kalau di Jawa dikenal dengan nafsu amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainnah. Gampangannya begitu.